Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alfredus Galvani. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan berpusat pada murid. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Pertama, pembelajaran yang berorientasi atau berpihak kepada murid. Proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan murid. Untuk mencapai pendidikan yang berpihak kepada murid, ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama, dalam pembelajaran harus menerapkan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, harus berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, pendidikan menuntun kodrat anak meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan sifat dan karakter yang melekat pada anak sejak lahir, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan anak menyesuaikan diri dengan zaman yang berkembang. Untuk mencapai kodratnya, apa yang dilakukan guru? Yang pertama, guru melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan atau disebut sebagai asas kontinu. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia dapat memadukan dengan kebudayaan asing untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif atau asas konvergen. Yang ketiga, menguatkan karakter demi tumbuh kembang anak sesuai dengan karakter kebudayaan atau disebut sebagai asas konsentris. Trilogi pendidikan menurut Bapak Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarsosung Tuludo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarsosung Tuludo artinya seorang guru atau pengajar berada di depan, maka ia harus bisa menjadi contoh serta panutan kepada muridnya. Ing Madya Mangunkarsa artinya seorang guru atau pengajar berada di tengah-tengah, maka bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri muridnya. Tuturi Handayani, seorang guru atau pengajar berada di belakang, maka ia harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada muridnya. Agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, di sekolah saya dilaksanakan ekstrakurikuler dan beberapa pembiasaan. Yang pertama, ekstrakurikuler pramuka.
Kegiatan mengolah vokal. Latihan rutin bola kaki. Berpakaian adat pada hari-hari besar nasional. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran atau pendidikan yang berpusat pada murid. Yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah ditetapkan sekolah. Tantangan lainnya adalah kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa solusi digunakan. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman melibatkan diri dalam pembelajaran. Solusi berikutnya adalah guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar untuk mengembangkan keterampilan pendidikan yang berpusat pada murid. Dan solusi yang ketiga, guru tidak bosan dalam memberikan teladan yang baik kepada murid.